Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa junubihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Wa qala ayatan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Qala ayatan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani faqad na'i fil jannah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan pengurus yang saya muliakan, senior semua dan yang lainnya, saya hormati ibu bapak sekalian, jemaah salat subuh yang Allah cintai. Tentu kita harus bersyukur atas keterpilihannya kita menjadi orang beriman. Allah berfirman, "Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang aman beriman, fa'amilus sholihat dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah." Mereka adalah sebaik-baik makhluk. Jazaa'uhum, balasan mereka inda rabbihim, di sisi Allah atas iman dan amal saleh itu, jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar, adalah surga Adan yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha abadan, dan itu berarti di surga selama-lamanya. Yang kedua, kita bersyukur atas nikmat sehat memang bukan segalanya, tapi tanpa sehat segalanya tidak sempurna. Kalau kata orang Jawa, merosot sehat, minum air putih asal timpalannya durian montong aja mereka hanya. Jadi kita bersyukur atas nikmat hidayah. Alhamdulillah pagi ini kita hadir di rumah Allah. Tentu tidak disia-siakan oleh Allah. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Allah sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan seluruh malaikatnya, wa ahlas samawati wal ardi, dan seluruh penduduk bumi dan langit, wa namlatu fi mutiya, sampai kepada semut yang ada di sarang-sarangnya, wal hutu fil bahri, dan ikan-ikan yang ada di laut, kelak benar-benar yusadu, mereka bersolawat ala atas al-mu'allim, orang yang mengajarkan al-khairat, kebaikan, an-nas, kepada manusia, dan yang mau mempelajarinya. Jadi insyaallah pagi ini kita sudah dapat salawat dari Allah, maksudnya ampunan, dan salawat dari para malaikat. Mereka juga sudah memintakan ampun kepada kita, kepada Allah, dan agar kita diberikan rahmat. Bahkan semua yang ada di langit, semua yang di bumi juga sedang bersolawat kepada kita. Semut dan ikan-ikan yang ada di laut juga sedang bersolawat, sedang memintakan ampun, ya, dan semoga kita diberikan rahmat. Mereka berdoa, Allah itu ini lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya, insyaallah. Ibu bapak sekalian yang memuliakan, 5 hal tentang maulid. 5 hal tentang maulid. Sekarang tanggal 18 bulan Hijriah, lazim di Indonesia, khususnya di dunia umumnya di dunia umat Islam itu biasanya menyambut bulan mana Nabi Muhammad dilahirkan, tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Ada 5 hal tentang kelahiran Nabi ini. Yang pertama, dari sisi istilah, lazim di Indonesia biasanya diksi atau redaksi memberi nantinya dengan kalimat
maulidnya. Maulid berarti bayi. Dalam konteks maulid Nabi ya berarti bayinya Nabi. Oleh maulid. Yang kedua, rata-rata Indonesia menggunakan diksi atau redaksi maulid. Apa maulid? Dalam istilah ilmu shorof namanya isim zaman. Maksudnya waktu dilahirkan. Jadi kalau maulid berarti waktu dilahirkannya Nabi kapan? Tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah itu benar. Ada lagi yang mengistilahkan dengan milad. Milad sebenarnya maknanya haul. Haul artinya adalah pengulangan dalam satu tahun. Misalnya ada kata haul di Quran surat Al-Baqarah 233. Wal walidatu yahna adalah para ibu yurdina menyusui haul apa nama haulaini kamilain, menyusui 2 tahun kamilain yang sempurna. Liman arada ayyuti mardah, bagi si ibu yang ingin menyempurnakan persusuannya. Jadi ada kata haulain 2 tahun. Berarti kalau mufradnya haulun, maka milad maknanya haul. Cuma ini tidak lazim dipakai ya. Memperingati milad Nabi enggak pas, enggak lazim. Ya. Dan kalau milad ini bisa person, bisa kolektif, bisa individu, juga bisa kelompok, namanya milad. Muhajirin dulu misalnya diresmikan tanggal 5 bulan September, maka miladnya tanggal 5 bulan September, Masjid Muhajirin. Itu dari sisi bahasa. Kalau mau ditambahkan ada istilah satu lagi, mulutan. Apa mulutan? Waktu hadir di majelis peringatan Maulid, mulutnya isinya tertanam, namanya mulutan. Yang kedua, segala sesuatu pasti ada hukum. Di poin yang kedua, dari pertama selesai. Apa sih hukumnya Maulid? Setidaknya di Indonesia yang menghukumi Maulid itu ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok. Yang pertama, yang menganggap bahwa perayaan atau peringatan Maulid itu bid'ah. Bid'ah itu artinya mengada-adakan, yang dianggap tidak ada dalam agama atau tidak dikerjakan oleh Nabi. Siapa kelompok ini? Semua sudah tahu. Teman-teman dari Salafi itu menganggap bahwa peringatan Maulid itu bid'ah. Ya nggak apa-apa, atau hormati, namanya pendapat ya. Yang kedua, hukum Maulid di Indonesia, kelompok yang kedua adalah hukumnya ibahah. Apa ibahah? Mubah. Apa mubah? Boleh. Alasannya 3. 1, sepanjang tidak ada larangan yang shar'i yang jelas. Lah emang ada larangan? Maulid kan tidak ada. Apa benar Nabi bersabda, mamnu ya li haflatil maulid, ada larangan? Kalian orang kayak tidak ada larangan. Tapi boleh mubah. Yang kedua, kenapa dihukumi mubah atau ibadah? Karena isinya Maulid ya agama. Ya. Coba kalau kita Maulid, yang pertama biasanya apa? Pembacaan ayat suci Al-Quran. Habis itu apa? Habis baca Quran biasanya baca sholawat Nabi. Kan itu ya? Habis sholawat Nabi, sambutan lah 1, 2, 3, 4 orang lah, ya kan? Terakhir apa? Mau'izah hasan. Paling terakhir doa. Paling terakhir lagi makan nasi kebuli, kan gitu. Berarti isinya apa? Udah baik. Kalau baik, ya boleh. Kecuali waktu perayaan Maulid isinya jaipongan Cilengsi. Nah, Maulid ada jaipongan, nah itu berarti haram, itu bid'ah. Nah, teman-teman yang hukumi mubah kelompok mana? Ini teman-teman Muhammadiyah. Nah, jadi Muhammadiyah menganggap
Maulid ya boleh, karena tidak ada larangan. Kalau yang tadi mah, ya teman-teman salafi katanya bid'ah, katanya kagak dikerjain sama Nabi. Nah ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, hukum maulid itu apa? Nah ini yang saya senang, hukumnya mustahab. Apa mustahab? Sunnah. Ini kelompok mana nih yang mau sunnah? NU didukung para ustaz ya. Karena ustaz kalau ada maulid ya alhamdulillah memberkat-berkat ada apa kira-kira begitu. Saya juga mendukung ini ya, saya dukung pendapat yang ini ketiga ini ya. Sunnah, mustahab, dianjurkan ya. Apakah kalau maulid kan berkat-berkat nah ada jamaah aja dapat lagi loh ustaznya orang dapat, biasanya muslim malah dua berkat kadang-kadang ya. Baik, jadi itu secara hukum. Yang penting tiga-tiganya saling menghormati. Yang menganggap bid'ah silakan boleh Anda berpendapat begitu, tapi Anda harus menghormati. Bagi yang berpendapat boleh bahkan sunnah. Yang sunnah hormati, yang berpendapat itu bid'ah. Tahu namanya agama kan ada akar, ada pohon, ada ranting. Ini masalah ranting. Ya kita dulu siap berbeda. Kecuali masalah usul, masalah prinsip. Misalnya sholat subuh 3 rakaat aja, itu baru kalau keciprut. Itu boleh. Otot-ototan juga boleh. Karena dia sesat menyesatkan. Tapi kalau masalah ranting-ranting begini, yang penting silakan Anda pendapatnya A boleh, saya B boleh, Anda C boleh. Ya sudah, sesuai undangan. Ini saya disorting ya. Jadi saya menonton keluar di YouTube ya. Masya Allah, udah kayak orang top aja sih. Makasih nih Bang Haji nih. Ngomong motor udah habis. Baik, itu poin kedua ya. Poin pertama apa tadi? Istilah secara teknologi. Poin kedua hukumnya, udah ya jelas ya. Nah, poin yang ketiga, emang siapa yang pertama kali ngadain maulid atau merayakan maulid atau melaksanakan maulid? Kalau argumen kelompok yang ketiga yang menganggap bahwa maulid itu sunnah, yang pertama kali maulid Nabi Muhammad sendiri. Loh, gimana kok Nabi Muhammad? Katanya kan Nabi tadi maulid itu tidak dikerjakan oleh Nabi. Iya, kalau bagi yang menganggap itu tidak. Tapi kalau bagi yang menganggap itu sunnah, Nabi sendiri yang pertama maulid. Apa dalilnya? Dalilnya hadis riwayat Imam Muslim dari Imam Al-Bukhari. Tiap hari Senin Nabi puasa. Sebab urutnya ya, sebabnya. Nah, sahabat kan tidak tahu hukumnya, belum Nabi puasa Senin. Lalu ditanya sama sahabat, ya Rasul, di mana tasumu hadzal yaum? Anda kok hari Senin selalu puasa? Gimana? Kenapa? Qala jawab Nabi, li'anna karena hadzal yaum, hari Senin ini qad ulidtu, aku dilahirkan. Saya lahir hari Senin, maka saya bersyukur kepada Allah, saya puasa. Oh, jadi yang pertama kali maulid Nabi yang merayakan hari kelahirannya. Ini pendapat yang menganggap bahwa maulid itu sunnah. Gitu. Nah, pertanyaannya, Pak Ibnu misalnya lahirnya di Bogor, Selasa. Besok Selasa Pak Ibnu puasa. Ya. Terus ditanya Pak Yunus, Pak Ibnu, kenapa kalau Selasa wajib puasa? Lah, dengerin makanya kalau sudah ceramah, terus Nabi puasa hari Senin, lahirnya hari Senin. Saya di Selasa, makanya saya puasa. Kata Pak Yunus, dulu
Ja'a yang datang min nabihi dari nabi, itu dari nabi bukan dari Pak Ibnu. Angkaulihi baik ucapan nabi, wa fi'lihi perbuatan nabi, wa takdirihi dan ketetapan nabi. Karena nabi mengerjakan maka menjadi sunnah fi'liyah. Dan kita kalau mengikuti nabi harusnya dapat pahala. Tapi kalau mengikuti hari Selasa Pak Ibnu, dia akan dapat pahala. Karena Pak Ibnu bukan nabi, bukan roh. Beliau cuma wali. Maksudnya wali murid aja dulu. Jelas ya? Tapi kalau pertanyaannya, Pak Ibnu kan boleh puasa kalau hari Selasa? Boleh, ada larangan silah. Orang ada larangan, cuma bukan sunnah. Jelas ya? Jadi yang pertama kali melaksanakan maulid ternyata nabi. Setelah nabi siapa yang merayakan maulid? Ya, para ahli sejarah mengatakan banyak pendapat. Tapi ada pendapat yang ittifaq disepakati oleh banyak ahli sejarah. Ternyata yang pertama kali melaksanakan maulid dalam skala yang besar itu seorang raja yang soleh, namanya Malik Muzaffar. Tinggalnya di Irbil. Irbil mana? Sekarang masuk ke Irak. Irak di mana Irak? Irak kalau dari Cikupa ya, berarti ngidul ya, ke barat. Nah, beliau ini seorang raja yang soleh yang sangat mencintai Nabi dan dekat dengan para ulama. Ya. Kemudian beliau memperhatikan, menimbang ya, mengingat banyak orang lupa sama Nabi, maka beliau ingin mengembalikan ingatan tentang sejarah kehidupan Nabi. Maka beliau menginisiasi mengadakan peringatan Maulid. Cuman beda jauh dengan perayaan Maulid yang di Indonesia. Beliau merayakan Maulid selama 3 hari 3 malam. Tahu berapa biayanya? 300.000 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram. Kalau diduitin 5 juta, berarti 5 juta kali 300.000 berapa bayarnya? Hitung aja dulu ya. Kalau keluar biayanya ratusan juta. Kemudian beliau menyembelih ayam disebutkan sampai 10.000 ekor, kambing 5.000. Kambing 2 ekor aja cukup buat orang sekeren ya. Nah ini 5.000, kira-kira makan berapa? Tapi yang paling menarik, beliau minta kepada salah satu ulama ahli sejarah untuk menuliskan burda, syair-syair tentang pujian kepada Nabi, lalu minta dijelaskan yang 3 malam itu kepada umat. Kalau tidak salah namanya Syekh Al-Ain. Setelah itu kiainya ini dikasih hadiah oleh Raja Muzaffar itu 1.000 dinar. Kiainya dikasih 1.000 dinar. Masya Allah. Tadi 1 dinar 4,25, 5 juta. 5 juta kali di 1.000 6 miliar ya. Betul ya? Bayangin kiai ceramah dikasih hadiah 5 miliar. Hanya langsung kawin istrinya. Miliar. Nah, itu yang melakukan maulid skala besar. Ya. Lalu kemudian pertanyaannya, poin yang ketiga ya, selesai. Sekarang poin yang keempat. Ma boyatul maulid. Apa sih tujuan orang merayakan maulid atau peringati kelahiran Nabi? Apa tujuannya? Kata orang Arab bila disyai'ul bayan, segala sesuatu pasti ada tujuannya dong. Ada visi-misi gitu kalau istilah organisasi ya. Istilahnya begini, visi tanpa aksi halusinasi. Nah, para ulama mengatakan peringatan Maulid itu salah satu tujuannya adalah untuk mengingatkan umat tentang sosok teladannya, yaitu Nabi Muhammad, supaya tidak lupa
ada maulid aja pada lupa, apalagi gak ada maulid gitu. Sebab di dunia ini banyak yang ditokohkan, ya kan? Ya kan? Dan memang banyak tokoh di dunia ini. Dalam bidang politik kenegaraan, misalnya ada John F. Kennedy, orang Amerika yang ditokohkan di dunia. Di Soviet dulu ada Yosef Stalin, di India ada Nehru, ada Gandhi, di Pakistan ada Ayub Khan, di Prancis ada Napoleon Bonaparte, di Inggris ada King Henry. Ya. Kalau yang kontemporer misalnya di Malaysia ada Mahathir Muhammad. Sekarang belum hidup, sudah 20 tahun dulu ya. Di Singapura ada Lee Kuan Yew, di Cina ada Mao Zedong. Di Indonesia ada siapa? Yang dikenal dunia itu sebut misalnya Soekarno ya. Misalnya ini tokoh-tokoh dunia banyak yang mengikuti atau menjadi pengikutnya. Di bidang ilmu pengetahuan ada yang namanya John Logie yang menemukan TV berwarna. Ada yang namanya Larry Page yang menemukan Google. Ada yang namanya Martin Cooper yang menemukan handphone. Ada yang namanya Isaac Newton yang menemukan teori gravitasi bumi. Ada yang disebut dengan yang menemukan teori apa namanya relativitas ya, Albert Einstein. Ada yang Thomas Alva Edison. Ada Marconi yang menemukan gelombang radio. Dan ilmuwan besar yang lain banyak. Di bidang olahraga ini bocahnya kenal nih pasti. Tom, kenal Mike Tyson enggak? Kenal kan? Siapa dia? Domba-dombaan, Tyson domba-dombaan. Mike Tyson, ya. Ada Muhammad Ali, ada DJ Armando Maradona, orang besar. Yang kontemporer ada Lionel Messi, ada Cristiano Ronaldo. Alhamdulillah di Indonesia ada Bambang Pamungkas. Itu terkenal banyak fannya. Di bidang budaya khususnya seni musik ada tokohnya namanya King of Pop ya, meninggal, Michael Jackson. Tapi alhamdulillah di Indonesia ada juga tokoh musik terkenal di dunia, dijuluki bahkan sebagai raja ya. Raja apa? Raja dangdut, Bang Haji Roma Irama yang ribut masalah nasab akhir-akhir ini. Mudah-mudahan dia sadar ya, udah tua ya, apa yang diributin dengan kayak gitu ya. Nah, jadi di dunia ini banyak tokoh-tokoh besar, apalagi bintang-bintang film ya. Di India itu bintang-filmnya terkenal ya, dari mulai Amitabh Bachchan, Jitendra, Anil Kapoor, Shakti Kapoor, Salman Khan, Sudhir Dut, sampai Shahrukh Khan. Nah, ketika ada maulid, maka disodorkan tentang manusia paling besar di muka bumi ini, manusia yang paling mulia di muka bumi ini, karena yang memuliakan dan yang membesarkan bukan manusia, tapi Allah. Tadi di awal saya bacakan surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi ada teladan. Itu yang bukan manusia, tapi yang punya alam semesta ini Allah. Masa kita tidak mengagumi, tidak menjadikan Rasul sebagai teladan? Bahkan tadi di surat Al-Anbiya 107, wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah menghadirkan Nabi itu sebagai rahmat untuk semua isi alam. Tidak ada orang yang begitu. Jadi rahmat bagi seluruh isi alam. Di surat Al-Qalam ayat 4, innaka la'ala khuluqin azim. Allah memuji
Tuju pada dirimu terdapat akhlak yang agung. Allah sendiri yang memuliakan. Lalu kenapa kita tidak menjadikan dia sebagai teladan? Kan tidak logik namanya. Maka maulid itu penting dihadirkan untuk itu, untuk mengembalikan ingatan bahwa kita punya tokoh nomor satu di dunia. Bahkan orang di Barat saja memuji Nabi kok. John Bernard Shaw mengatakan apa? Kita Inggris. The beauty religion for the educated and cultures that existence people will be Islam is Prophet of Muhammad. Ini beliau agama masa depan for the educated untuk orang-orang yang berpendidikan and cultures budaya existence dan bercerahkan people will be Islam is Prophet of Muhammad. Tidak lain dalam agama Islam dan Islam punya tokohnya yang bernama Nabi Muhammad. Ini orang di luar ngomong. Ada yang mengatakan he is a perfect human being. Katanya satu-satunya manusia kata orang Barat yang paling sempurna di dunia ini Nabi Muhammad. Lagi Allah kita kemudian akan menjadikan Nabi sebagai teladan kita. Gak rasional kalau ini pentingnya maulid begitu. Disampaikan, diceritakan tentang bagaimana akhlak beliau, bagaimana kebijaksanaan beliau, bagaimana peran beliau sebagai seorang panglima, sebagai seorang nabi, sebagai seorang ayah, sebagai saya kira maulid kan sudah banyak disampaikan. Mungkin di sini juga kemarin kalau masalah maulidnya, saya kira dikupas tuntas itu. Nah itu pentingnya di sini. Ini poinnya udah Pak. Jadi urgensi atau pentingnya maulid itu adalah untuk mengingatkan umat bahwa kalian punya tokoh yang nomor satu loh di dunia. Jangan sampai mengidolakan yang lain dari itu. Poin yang kelima terakhir, yang saya bilang kelima ya poinnya. Poin yang kelima adalah kalau sudah kemudian disampaikan tentang bagaimana sosok Nabi, apa tujuannya? Tujuannya salah satunya supaya kita akhirnya mencintai beliau. Kan begitu ya? Tujuan akhirnya kan gitu. Ya, cuma yang namanya cinta itu kata anak muda perlu ada bukti. Perlu ada bukti. Ayo dulu waktu bujangan ingat nggak waktu dekat sama ibu? Ya, pasti kan ada ikhtiar ya supaya dia senang sama bapak. Kalau misalnya, iya, kadang-kadang sampai nggak adil sih. Maknya mah kita dibeli sebelah ngapain terus apa dibeli dong beli rumah sebelah apa mau beli bonanas gurih sebelahnya kata Pak Yunus ya mau berdua receh aman pedas. Tapi giliran ibu dulu waktu masih gadis Bang Yunus neng minta dibeli di sebelah bukan sebelah minta dibeli di Kembang ke Turki di Jawa ini naik pesawat. Kenapa? Ada demen, betul nggak? Demen. Contoh lain, anak muda merokok, rumahnya naruh-naruhin, toh lu jangan rokok, lalu ampek gitu. Alah mah orang yang nggak rokok mati. Tapi begitu pacarnya bilang, pokoknya apa pilih rokok, apa pilih neng. Maksudnya kalau abang mau sama neng, apa berarti rokok? Kalau abang kagak mau neng, silakan. Ya rokok terus. Neng ogah mah pilih mana? Pilih mana? Saya berhenti jujur berhenti merokok. Itu salah satunya gara-gara bini saya di final gitu. Tapi mau pilih rokok, pilih upin. Ya repot dah pilihan begini mah ya. Aduh, ampun. Ya sudah saya pilih bini kan. Akhirnya saya berhenti merokok udah hampir 20 tahun lah ya. Padahal merokok masih enak ya. Ya, ini masalah satu wasilah saja. Kadang-kadang orang kalau lagi beban itu apa? Rela berkorban. Maka kalau udah dijelasin tentang maulid, buktikin dong. Kalau kita cinta sama Nabi, ya, harus ada pengorbanan. Pengorbanannya apa? Ya, berat-berat amat sih kayak zaman para sahabat dulu ngikutin Nabi, memberikan Nabi perakan. Nah, di antaranya adalah untuk pengorbanannya 5 saja. Pertama apa? Pertama adalah ya
kedua, bukti cintanya apa lagi? Bukti cintanya adalah rindu sama Nabi. Asyuk ila Rasul. Kira-kira bapak ada rindu sama Nabi, ibu ada rindu sama Nabi? Benar guru saya. Sama Soekarno kali gambar yang merah ya itu ya. Saya yakin insya Allah orang sini rindu sama Nabi. Kalau bapak ibu rindu sama Nabi, Pak, Nabi juga rindu. Nabi juga rindu. Bahkan dalam satu kesempatan Nabi mengatakan kepada para sahabat, aku rindu dengan ikhwan-ikhwanku. Kata sahabat, bukankah kami ini sahabatmu ya Rasul yang bersamamu siang dan malam? Bukan. Kalau kalian memang sahabat-sahabat. Tapi aku rindu dengan ikhwanku. Kata sahabat, siapa mereka yang Rasul yang dirindukanmu? Mereka umatku yang tidak pernah bertemu dengan aku, tapi mereka merindukan aku. Aku juga rindu dengan mereka. Insya Allah ya, mudah-mudahan tidak termasuk yang rindu sama Bapak. Bagaimana gak rindu sama Rasulullah? Coba dipikir secara logikanya. Nabi Muhammad tiap hari diludahin orang. Mana ludahnya orang Arab beda dengan ludah orang jagung ya. Ludah orang Arab ludahin ya. Baru begitu suatu hari tidak yang meludahin Nabi, kemudian nanya, ini langganan teman ya, bukan karena meludahin saya. Tanya kanan kiri, sakit. Rasul Muhammad, oh sakit. Selesai sholat subuh, Nabi langsung pulang ke rumah istrinya. Istriku ada makanan yang enak buat siapa? Buat langganan. Karenanya detik silakannya siapa? Lalu dibawa ke rumah. Begitu sampai ke rumah, ketok pintu, siapa di luar? Saya siapa? Saya langganan ente. Maksudnya? Nanti biasanya mudahin saya kalau bang. Lah, berarti Muhammad? Iya ya bang. Aduh Muhammad, tolong dah. Kalau mau dendam jangan sekarang, saya disakit. Kalau membunuh saya jangan sekarang, saya disakit. Kalau sudah waras dah. Kata Nabi, saya mau membunuh ente, sampai dendam sama ente. Lah itu datang saya tepati, saya mudahin ente. Saya justru datang, katanya kamu sakit. Saya mau mendoain ente, saya mau makanan. Ilok. Kalau coba begitu, udah masa iya. Lah buka aja pintunya, dibuka terket. Itu buka, dipegang. Oh iya, apa? Demam. Baik, saya doain dulu ya. Allahumma rabban nas, ihdil bas, ishfi wa anta syafi, la shifa illa shifahu, shifaan la yughadiru saqama. Kalau di orang Arab dia ngerti. Kata si orang itu, lah, saya doain. Kalau saya mudahin terus ya. Udah doain nih, ada makanan, mudah-mudahan jadi berkah, jadi sehat. Lah, usah dikasih makanan ya. Akhirnya Pak, waduh Muhammad, saya sakit belum ada yang menyembuh saya. Kencing saya juga belum kemarin, kencang saya belum datang. Saudara belum ada yang nyabak kemarin. Ente yang saya ludahin dulu kan. Udah gitu saya didoain, udah gitu saya dikasih makanan lagi. Muhammad, dulu kau orang yang paling benci, tapi mulai hari ini kau orang yang paling cintai. Muhammad, izinkan saya bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masa dengan orang kayak gini kita gak rindu sih? Coba ibu yang paling diludahin orang dalam sholat kesini, diludahin orang yang diludahin sakit. Kira-kira ibu ngapain? Ini kemana nih bisa murid saya? Sakit kok, mampus. Lah orang kita diludahin mulu tiap pagi. Nah, maka kita dulu rindu. Insyaallah kalau kita rindu nanti Nabi juga rindu. Yang ketiga, bukti cinta kita sama Nabi apa? Ahya sunnati. Yang ngidupin sunnah Nabi dah, ngidupin sunnahnya. Ya kalau saya yang gede-gede, sunnahnya kecil-kecil aja. Tapi kalau masuk kamar mandi bagaimana? Ikut. Tapi kalau makan bagaimana? Ngikut. Tapi kalau mau tidur bagaimana? Diusahain ikut. Tapi tadi puasa ya ngikut. Nah itu berarti kita cinta, karena ngikutin apa yang kita cintai. Dan yang terakhir, orang yang cinta sama Nabi buktinya apa? Buktinya adalah menjaga warisan. Kata Nabi, taraktu fikum amrayni ba'di in tamassaktum kitab Allah wa sunnah Rasul.
Aku tinggalkan dua warisan, dua perkara yang kalau kalian berpegang teguh menjaganya, kalian tidak akan tersesat selama, yaitu apa? Quran dan Sunnah. Nah, kalau kita cinta sama Nabi, kita jaga dua warisan, maksudnya menjaga, ya kita baca isinya, kita usahakan amal-amal isinya, dan kita dakwakan dan sebagainya. Kalau itu kita lakukan, berarti maulid ada manfaatnya, ada hasilnya, dan yang paling ujung adalah ujungnya kita mencintai Nabi, rindu sama Nabi, ikuti sunnah Nabi, jaga warisan Nabi. Yang kayak gini insya Allah dapat syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Semoga semua jamaah muhajirin yang hadir pagi ini kelak nanti diberikan syafaatul uzma oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang harus sampaikan, mudah-mudahan yang tempatnya, nah itu buburnya udah sampai ya. Ada pajangan ya, kalau nanya, ada yang ganti pajangan nanya? Nggak ada. Baik, kalau gitu kita tutup dengan doa ya. Haji Nur, tapi kan nikmatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'alna minat tawabin. Ya Allah, jadikan kami adalah orang-orang yang senantiasa berusaha untuk bertobat kepada-Mu. Wa ij'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikan kami masuk orang-orang yang punya rasa takut kepada-Mu. Wa ij'alna minal mukhlasin. Jadikan kami ya Allah masuk orang-orang yang menjadikan sholat, ibadah, hidup dan mati hanya untuk-Mu ya Allah. Wa ij'alna minasy-syakirin. Jadikan kami orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah. Wa ij'alna minasy-shakirin. Jadikan kami termasuk orang-orang yang sabar, yang paham bahwa ketika memberikan ujian kepada kami sebetulnya itu adalah cinta-Mu kepada kami, karena Engkau akan memberikan hadiah berupa penghiburan dan pembersihan dosa-dosa kami. Wa ij'alna minaz-zakirin. Ya Allah, jadikan kami orang yang senantiasa berusaha untuk berzikir, mengingat-Mu dalam keadaan berbaring, duduk maupun berdiri. Wa ij'alna minal qari'in. Jadikan kami ya Allah orang-orang yang mau membaca ayat-ayat-Mu, mau membaca firman-firman sehingga kami hidup terbimbing, tidak salah jalan apalagi tersesat. Wa ij'alna ya Allah minal salimin. Jadikan kami termasuk orang-orang yang selamat ya Allah, selamat di dunia ini, selamat di akhirat nanti. Wa ij'alna ya Allah minal muhibbin. Jadikan kami termasuk orang-orang yang mencintai Nabi-Mu, mencintai Rasul-Mu ya Allah, kalau memang beliau patut dicintai dan patut untuk dirindukan. Rabbana wa rabbana atina fid dunya hasanah. Kurniakan kepada kami semua kehidupan dunia yang hasanah yang dekat denganmu, wa fil akhirati hasanah, kehidupan akhirat yang hasanah, tidak lain dalam surga-Mu. Wa qina azabannar. Hindarkan, jauhkan, jangan Kau takdirkan kami, anak kami, cucu kami, adik kakak, saudara-saudara kami ada yang terpercik api neraka yang panas yang tidak sanggup kami pikul ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.